Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali ke mata kuliah klimatologi pertanian atau agroklimatologi, masih melanjutkan tentang pemanfaatan data iklim dalam pertanian atau budidaya tanaman. Nah, kali ini salah satu pemanfaatan data iklim yaitu adalah neraca air. Nah, apa neraca air? Nah, menurut Nasir 2002, neraca air merupakan masukan dan keluaran air dari suatu tempat pada periode waktu tertentu. Nah, bagaimana informasi tentang neraca air di suatu wilayah sangat bermanfaat dalam perencanaan pertanian seperti pemilihan wilayah pertanian atau transmigrasi, kemudian pemilihan komoditas, penentuan pola tanam suatu tanaman, kemudian penentuan jadwal tanam, penentuan jumlah dan saat irigasi atau pemberian air, perencanaan pembangunan irigasi, dan perencanaan prasarana perikanan, kehutanan maupun peternakan, dan serta lainnya. Neraca air memiliki kelebihan dan kekurangan. Air di suatu tempat pada suatu saat mudah menimbulkan bencana. Nah, untuk mengurangi daya rusak, bencana atau mitigasi, serta memperoleh daya guna dan hasil guna yang tinggi dari pemanfaatan air, maka diperlukan perencanaan yang teliti berdasarkan neraca air. Sama halnya seperti di suatu lahan budidaya, kita harus memanajemen air dengan baik dan tepat, karena air merupakan sumber utama penyusun tubuh dari tanaman. Nah, pada penyusunan neraca air harus dijelaskan atau dikemukakan: 1. Tempat berlakunya neraca air tersebut. 2. Waktu atau periode yang dimasukkan. 3. Masukan dan keluaran air. Nah, satuan yang digunakan umumnya satuan tinggi air yaitu milimeter. Satuan waktunya bisa harian, mingguan, dasarian, bulanan, bahkan tahunan. Dan data yang digunakan adalah data cuaca rata-rata jangka panjang minimal 10 tahun. Dan idealnya yang digunakan adalah data iklim 30 tahun. Nah, kebenaran informasi yang dapat dari neraca air sangat ditentukan oleh akurasi pengukuran masing-masing komponen, satuan waktu dan jangka waktu pengukuran serta ketelitian perhitungan. Nah, selanjutnya berdasarkan data penyusunan dan manfaatnya, maka neraca air dapat dibedakan menjadi neraca air umum, neraca air lahan, dan neraca air tanaman. Nah, pada bab ini kita akan membahas itu neraca umum dan neraca air lahan. Dan neraca air umum memiliki persamaan seperti ini, ya, bisa dilihat. Nah, manfaat dari neraca air umum itu pertama, mengetahui surplus dan defisit air umum secara klimatik. Kemudian, bahan pertimbangan pemilihan suatu komoditas tanaman suatu lahan. Kemudian, antisipasi bahaya banjir pada saat surplus air atau pada saat hujan tinggi, dan bahaya kebakaran hutan pada saat defisit air atau pada saat musim kemarau. Nah, data yang diperlukan dalam neraca air umum itu ada dua. Yang pertama data curah hujan, yang kedua ada data ETO atau data evaporasi atau evapotranspirasi. Nah, kemudian asumsi yang digunakan yang pertama adalah lahan datar tertutup vegetasi sehingga penguapan diwakili oleh evapotranspirasi. Kemudian kedua, masukan air hanya berasal dari curah hujan. Kemudian yang ketiga adalah keluaran air dengan urutan evaporasi dan surplus atau defisit. Nah, ini merupakan salah satu contoh perhitungan atau penggunaan neraca air dalam suatu wilayah, ya. Neraca air umum bulanan rata-rata 30 tahun di Stasiun Klimatologi Jember. Nah, keadaan tinggi tempatnya yaitu 85 meter dari permukaan laut. Nah, neraca umum bulanan Stasiun Jember dapat dilihat
di bawah ini bisa dilihat datanya seperti ini, ada data curah hujan dan ada data evaporasi. Nah, hasilnya adalah curah hujan dikurang evaporasi didapatkan nilai sekian sekian sekian, dan didapatkan kesimpulan seperti ini ya grafiknya per bulan, yaitu dari Januari hingga Desember. Ini adalah surplus dan defisit umum ya. Seperti yang kita ketahui, surplus terlihat pada bulan-bulan awal ya, Januari, Februari, dan Maret, dan saat defisit itu terjadi pada bulan pertengahan antara Mei sampai dengan Oktober. Nah, informasi yang diperoleh yang pertama adalah nilai potensial dari evapotranspirasi bulanan serta jumlah dalam satuan tahun ditunjukkan oleh baris evapotranspirasi, sedangkan kemampuan lahan menyediakan air ditunjukkan oleh baris curah hujan atau CH. Kedua, surplus air terjadi selama 6 bulan yaitu November sampai dengan April. Kemudian lahan tersebut mengalami defisit air selama 6 bulan yaitu antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Nah, setelah tadi kita berbicara tentang neraca air umum, kita di sini akan berbicara tentang neraca air lahan. Nah, neraca air lahan itu merupakan memperhitungkan tanggap tanah terhadap air dengan persamaan di bawah ya, bisa dilihat, bisa dibaca di PowerPoint juga sudah tertera rumusnya seperti ini. Nah, manfaat dari neraca air lahan yang pertama adalah dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan berdasarkan kapasitas air tanahnya. Nah, kedua, dapat menentukan pola tanam, jadwal tanam, dan panen suatu tanaman budidaya. Ketiga, yaitu mengatur pemberian air irigasi baik jumlah maupun juga dengan waktunya berdasarkan hasil yang tepat. Keempat, yaitu menentukan kapasitas penampungan bangunan air. Kelima, untuk menampung surplus air atau kelebihan air. Yang keenam, yaitu merupakan antisipasi bahaya banjir pada saat kelebihan air atau surplus air, dan bahaya kebakaran hutan pada saat kemarau atau defisit air di suatu areal kawasan. Nah, ini contoh dari neraca air lahan pada stasiun Jember juga dengan ketinggian yang sama, dengan kapasitas air tanah dengan kapasitas lapang sama dengan 25% volume dan 10% volume. Nah, kedalaman tinjau itu sedalam 1 meter. Nah, ini merupakan data neraca air lahan dari stasiun Jember. Bisa dilihat di sini terdapat curah hujan, evapotranspirasi. Nah, begitu juga dengan data-data yang lainnya seperti ini. Nah, didapatkanlah neraca air lahan Jember seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat surplus dan defisit dan run off dari neraca air lahan stasiun Jember. Hampir serupa dengan neraca air umum tadi. Jumlah surplus air terdapat pada bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember. Kemudian defisit air terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Nah, kemudian informasi yang dapat diperoleh dari neraca air lahan yang pertama adalah nilai potensial dari evapotranspirasi bulanan serta jumlah dalam 1 tahun ditunjukkan oleh baris evapotranspirasi atau ET0, sedangkan kemampuan lahan menyediakan air ditunjukkan oleh baris evaporasi. Kemudian bila berupa lahan tak ada hujan, maka kemungkinan tanaman mengalami cekaman air selama 5 bulan antara Juli sampai dengan November, karena kapasitas air tanah kurang dari kapasitas air tanah yang ada di lapangan. Kemudian surplus air terjadi selama 5 bulan yaitu antara Desember sampai dengan April.
Nah, bila lahan tanpa irigasi, maka tanaman berakar dangkal akan mati dan pada bulan September dan Oktober, sehingga lahan harus dibenarkan. Kemudian bila lahan mempunyai sarana irigasi, maka air irigasi yang diperlukan adalah bila analisis ini mewakili suatu daerah aliran sungai atau das, maka debit aliran sungai bulanan terlihat pada baris runoff, yaitu 1 mm setara dengan 10 meter kubik per hektar. Baik, itu tadi materi tentang neraca air, yaitu neraca air umum dan juga neraca air lahan. Ini merupakan materi terakhir yang saya sampaikan, dan silakan dipelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar atau bisa melalui WhatsApp group. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.